Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, setelah kemarin kalian melakukan penilaian harian untuk barisan dan deret, untuk hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya atau ke bab berikutnya ya, yaitu tentang program linier ya. Ini adalah bab program linier, dan di dalam program linier di sini kalian akan mempelajari yang pertama yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yang di dalamnya ada menggambar daerah himpunan penyelesaian dan ada menyusun sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke bagian program liniernya, yang terdapat model matematika, nilai optimum fungsi objektif, dan menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada dua bagian materi. Untuk bagian materi yang pertama ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Jadi nanti bisa kalian sambil buka kembali buku kelas 10-nya. Ini tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel di kelas 10 semester 1 ya. Jadi nanti di sini saya tidak membahasnya terlalu mendalam karena sudah dibahas di kelas 10, jadi hanya sepintas saja mengingatkan kembali. Nah, kemudian untuk yang bagian kedua program liniernya, di sini nanti kamu ketemu dengan soal-soal cerita. Nah, begitu. Kemudian untuk hari ini saya hanya menyampaikan bagian yang pertama dulu ini tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu tentang menggambar daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian, kita langsung masuk ke contohnya, yaitu tentukan daerah penyelesaiannya. Saya berikan di sini ada 3 contoh. Dengan contoh yang pertama, ini sistemnya terdiri dari 2 pertidaksamaan, ini 3 pertidaksamaan, dan ini 4 pertidaksamaan. Nah, langsung saja ke contoh yang pertama. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, dalam kalian menggambarkan daerah penyelesaiannya, langkah pertamanya adalah nanti kamu menggambar grafiknya, menggambarkan garisnya. Nah, untuk menggambarkan garisnya berarti kita buat dulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Setelah itu kita bikin tabel. Nah, yang di sini ada X, Y, dan X, Y. Dan di sini kita untuk menggambarkan garis, mudahnya pakai 2 titik saja. Yang pertama dengan memisalkan X-nya dengan 0. Nah, X-nya kita ganti 0. Nah, berarti X-nya kita tutup. Nah, sehingga di situ terlihat Y sama dengan 2. Berarti Y-nya kita isi 2. Nah, kemudian kalau tadi X-nya yang 0, sekarang Y-nya yang 0. Nah, berarti Y-nya kamu tutup di sini. Berarti X-nya itu 2. Nah, dengan demikian terbentuk koordinatnya, bacanya kita ke bawah ya, yaitu 0,2 dan 2,0. Nah, di sini kita gambarkan dulu garisnya, nanti biar tidak bingung nantinya ya. Nah, di sini grafiknya X-Y-nya. Nah, kita gambarkan koordinatnya 0,2. 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2, berarti posisinya di sini. Nah, kemudian 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Nah, tinggal dihubungkan. Itu adalah garis X ditambah Y sama dengan 2. Nah, sedangkan yang diminta X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau pertidaksamaan itu berupa daerah. Daerahnya tinggal ada 2 ini. Daerah sini sebelah kirinya garis X plus Y sama dengan 2, atau daerah yang sebelah kanan garis X plus Y sama dengan 2. Nah, untuk menentukan daerah yang mana, kita gunakan uji titik.
Uji titiknya yang lebih mudah kita ambil titik 0,0 yang di sini. Berarti 0,0 itu mewakili daerah yang sebelah kiri. Nah, 0,0. Masukkan ke pertidaksamaannya. Nah, berarti di sini X sama Y-nya diganti dengan 0, sehingga ruas kiri 0, ruas kanan 2. Berarti 0 kurang dari sama dengan 2. 0 kurang dari sama dengan 2 itu merupakan pernyataan yang benar atau salah? Oh, 0 kurang dari sama dengan 2 adalah pernyataan yang benar. Berarti daerah yang ada 0,0-nya, berarti daerah sebelah kiri sini, itu daerahnya yang benar, berarti yang penyelesaian. Nah, di sini ada catatan untuk materi ini, program linier, daerah yang diarsir itu adalah daerah yang salah pada saat menggambar daerah penyelesaiannya ya. Nah, karena di sini 0,0-nya benar, yang kita arsir berarti yang salah. Yang salah sebelah mana? Ya sebelah kanannya. Berarti kita arsir kanannya. Gitu. Nah, daerah penyelesaianmu yang kiri ya di sini. Nah, atau hanya tanpa uji titik sebenarnya kita juga bisa ya, hanya dengan melihat tanda pertidaksamaannya. Tapi diingat X-nya harus positif. Ini X-nya udah positif, tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan daerahnya adalah sebelah kiri daerahnya sebelah kiri dari garis ini. Sebelah kiri dari sini ya. Kemudian lanjut garis yang kedua. Garis yang kedua berarti X min 2Y sama dengan 4. Sama caranya dibikin tabel. Yang pertama X-nya 0, X-nya diganti 0 berarti X-nya ditutup. Nah, berarti min 2Y sama dengan 4. Sehingga Y-nya adalah 4 dibagi min 2. 4 bagi min 2 berapa? Min 2. Kemudian tinggal yang kedua, Y-nya yang 0. Berarti Y-nya tutup nih full. Nah, berarti hanya tinggal X sama dengan 4. Berarti X-nya 4. Dari sini kita dapatkan koordinatnya 0,-2 dan 4,0. 0,-2 berarti X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti di bawah sini. Kemudian 4,0 X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Hubungkan. Nah, tinggal uji titik lagi 0,0, 0,0 berarti di sini ya. Berarti di sini mewakili sebelah kiri. Ya, ini berarti sebelah kiri, sini sebelah kanan. Ya, masukkan. Berarti ada pernyataan 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4 benar atau salah? Oh, ternyata salah. Berarti yang ada 0,0-nya yang salah. Karena tadi kita adalah mengarsir daerah yang salah, berarti kan yang ada 0,0-nya kita arsir. Nah, berarti yang benar itu yang sebelah sini. Udah arsir yang ada 0,0-nya. Nah, di sini terlihat ada daerah ternyata yang bersih tanpa ada arsiran, yaitu di sini. Berarti inilah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan untuk soal nomor 1. Nah, ini jawaban untuk nomor 1 daerah penyelesaiannya di sini. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Untuk nomor 2 ya caranya masih sama dengan yang tadi. Kita buat 2x plus 3y sama dengan 12, bikin tabel. Nah, x-nya adalah 0, x-nya 0 berarti sini tutup, sehingga tertulis 3y sama dengan 12, berarti y-nya 12 dibagi 3, 12 bagi 3, 4. Kemudian y-nya yang 0, berarti tutup, 2x sama dengan 12, berarti x-nya 12 dibagi 2, 6, sehingga terbentuk 0,4 dan 6,0. Nah, kita gambarkan grafiknya. 0,4, 0,4, X-nya 0, Y-nya 4, ya berarti di atas ini. Nah, kemudian 6,0, berarti X-nya 6, Y-nya 0, berarti ajak di sini. Hubungkan. Udah, uji titik lagi. 0,0 ya, berarti yang di sebelah sini. 0,0. Ya, daerahnya di sini.
Kita ujikan. Nah, 0 kurang dari sama dengan 12. Itu adalah pernyataan yang benar. Oh, berarti sini benar. Nah, berarti yang kalian arsir yang kanan. Gitu, ya. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan 1 tidak usah pakai tabel seperti ini ya. Tapi langsung saja kita buat garisnya. Berarti untuk yang X lebih dari sama dengan 1 kita gambarkan dulu garis X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, X-nya 1 kan di sini. Nah, berarti inilah garis X sama dengan 1 itu. Ya, jadi sejajar dengan sumbu Y. Tuh. Lebih dari sama dengan 1 kan berarti yang sana. Nah, daerahnya sebelah kanan. Yang arsir yang kiri. Tuh. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 1, berarti kita buat garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 di mana? Y sama kan di sini. Ya, berarti garisnya itu. Ya, sejajar dengan sumbu X ya. Lebih dari sama dengan, lebih dari sama 1 berarti kan yang atas sana. Nah, berarti yang kamu arsir yang bawah. Nah, dari situ terlihat daerah yang bersih adalah yang di tengah-tengah sini. Nah, jadi inilah daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya nomor 3. Ini langkahnya sama. Ya, X-nya 0, Y-nya berarti 8, Y-nya 0, berarti X-nya adalah 4. Sehingga koordinatnya 0,8 dan 4,0. Kemudian untuk garis yang kedua, 4X ditambah 2Y sama dengan 20 juga sama. X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 5. Ya, sehingga koordinatnya 0,4 dan 5,0. Nah, kita gambarkan grafiknya. 0,8 berarti yang atas di sini. Kemudian 4,0 berarti bawah. Hubungkan garisnya. Nah, kita uji titik 0,0. Ya, pernyataannya berarti 0 kurang dari sama dengan 8, berarti pernyataan yang benar. Sehingga daerahnya adalah sebelah kiri. Kamu arsir sebelah kanan. Nah, kemudian untuk yang kedua juga sama di sini 0,4 dan 5,0. Hubungkan uji titik. Nah, pernyataannya sama 0 kurang dari sama dengan 20. Ini juga pernyataan yang benar. Berarti daerahnya masih sama yaitu sebelah kiri garis. Seperti garisnya yang ini. Nah, arsir yang salah. Nah, kemudian untuk dua garis ini berarti sama seperti tadi di nomor 2, tidak perlu kita membuat tabelnya. Ya, untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 itu adalah yang sini. Ya, atau sama saja dengan sumbu Y. Karena kan tadi X sama dengan 1, kamu kan sini. Ya, 0 berarti kan geser ke sini. Ya, berarti X sama dengan 0 itu sama saja dengan sumbu Y. Nah, lebih dari berarti daerahnya sebelah kanan. Yang kamu arsir sebelah kiri. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 0, berarti itu yang sumbu X. Nah, lebih dari yang atas, berarti yang kamu arsir yang bawah. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya yang bersih. Nah, demikian 3 contoh untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya, untuk selanjutnya setelah kalian menggambar daerah himpunan penyelesaian, kemudian kita yang kedua adalah menyusun sistem pertidaksamaannya. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan persamaan garis. Ada 2 rumus di sini ya yang harus kalian ketahui untuk menentukan persamaan garis. Di sini jika garis melalui A,0 dan 0,B ini berarti garisnya sama-sama koordinat titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya diketahui. Maka langsung BX ditambah AY sama dengan AB. B-nya berarti yang di sumbu Y ini ya. A-nya itu yang di sumbu X. Nah, sedangkan apabila koordinat titiknya yang diketahui itu sembarang, bukan
yang perpotongan sumbu X dan sumbu Y, maka kamu menggunakan rumus yang bawah ini. Nah, kemudian setelah persamaan garisnya ketemu, baru menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, langsung ke contohnya. Di sini saya berikan 2 contoh soal. Nah, di sini untuk menyusun sistem pertidaksamaan, daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang diarsir. Ya, jadi agak beda dengan yang tadi yang menggambar. Kalau kamu disuruh menggambar, berarti daerah penyelesaianmu yang bersih. Tapi kalau diketahui gambarnya, kamu mencari sistem pertidaksamaannya, berarti daerah penyelesaiannya ini adalah daerah yang diarsir. Nah, jadi agak beda. Tuh, ya, langsung saja ke contoh yang pertama. Nah, di sini kita identifikasi dulu daerah yang diarsir itu dibatasi oleh berapa garis. Nah, daerah penyelesaian yang sini. Oh, berarti ada garis ini, dan ini ya. Nah, kita namai dulu garis-garis pembatasnya. Nah, untuk penamaannya di sini saya beri nama garis 1, kemudian ini garis 2, dan ada garis 3. Nah, langkah pertama kita tentukan persamaan garisnya dulu. Berarti dari nomor 1. Nah, garis 1 ini kalau kalian lihat dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Koordinatnya di sini diketahui ya dengan jelas. Nah, di sini ada 4,0 dan yang atas di sini adalah 0,10. Nah, berarti nanti rumusnya ini kan tinggal 10x ditambah 4y. Gitu gampangannya. Kalau mau dituliskan ya boleh seperti ini. Melalui 4,0 dan 0,10, maka persamaannya 10x ditambah 4y sama dengan 40. Di sini kita sederhanakan, semuanya dibagi 2. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, nah nomor 2 kan ini 12,0 dan 0,8. Berarti nanti ini 8x ditambah 12y. 8x plus 12y sama dengan 96. Disederhanakan dibagi 4. Ya, 2x ditambah 3y sama dengan 24. Nah, untuk garis yang ketiga, garis ketiga ini kan sumbu x. Nah, untuk sumbu x itu sama saja dengan garis y sama dengan 0. Nah, di sini ketiga garis itu sudah kita tahu persamaannya, tinggal menentukan pertidaksamaannya. Nah, di sini pakai itu saja ya yang gampang dengan melihat daerah penyelesaiannya. Nah, di sini untuk garis yang pertama, daerah penyelesaiannya kan berada di kanan garis ya. Nah, dan sini X-nya sudah positif, daerah penyelesaiannya sebelah kanan, berarti tandanya lebih dari sama dengan. Ini lebih dari sama dengan ya, ada sama dengannya di bawah. Karena garisnya kita gambarkan tebal, tidak putus-putus. Ya, kemudian untuk yang kedua, garis yang kedua tadi adalah 2x plus 3y sama dengan 24 sama. Nah, ini daerahnya sebelah kiri. Oh, sebelah kiri berarti kurang dari sama dengan. Nah, karena di sini ada garisnya tuh. Kemudian untuk y sama dengan 0, daerahnya ini di atas. Oh, lebih dari sama dengan. Sehingga pertidaksamaannya adalah ini 5x ditambah 2y lebih dari sama dengan 20, 2x ditambah 3y sama kurang dari sama dengan 24, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, nah sama seperti tadi ya, kita identifikasi dulu untuk daerah penyelesaiannya dibatasi oleh 4 garis ya. Kita beri nama dulu garis 1, garis 2, garis 3, dan garis 4. Garis yang pertama, dia memotong sumbu X dan sumbu Y, dan di sini koordinatnya sudah jelas ya. Berarti nanti ini 4x ditambah 2y. Nah, itu 2,0 dan 0,4. 4x ditambah 2y sama dengan 8, sederhanakan. Masing-masing dibagi dengan 2. Nah, kemudian untuk garis yang kedua,
Nah, yang satu kan di sini. Nah, ini 6,0. Nah, yang satu yang diketahui itu ini. Nah, ini kan kalau tarik ke bawah 4, ini ke samping, nah 6, sehingga koordinatnya 4,6. Nah, kalau yang garis kedua ini tidak bisa pakai rumus yang pertama. Harus menggunakan rumus yang kedua, yang ini. Nah, ini menentukan X1, Y1, dan X2, Y2-nya terserah, nanti hasilnya sama. Nah, karena saya sudah menuliskan seperti ini, berarti anggap saja ini X1, Y1, ini X2, Y2, masukkan ke sini. Nah, Y1-nya ini 0, Y2-nya berarti 6, 0, kemudian X kurangi X1 ini 6, berarti tinggal 4 kurangi 6, berarti ruas kiri menjadi Y per 6, yang ini X min 6 per min 2, setelah ini dikalikan silang, ya, saya mengalihkan silangnya ini dulu ya, 6 kali 6X sama dengan min 2Y. Nah, nanti ruas kiri ada X ada Y, dan usahakan di sini kamu X-nya dibuat positif ya. Kalau pas nanti sudah ketemu tapi hasilnya X-nya belum positif, semuanya kalikan min 1 ya, sehingga positif. Jadi nanti menentukan tanda pertidaksamaannya mudah. Ya, ini sampai di sini dikalikan 6X min 36 sama dengan min 2Y. Nah, ini min 2Y pindah ruas kiri, min 36 pindah ke ruas kanan. Sehingga disederhanakan menjadi 3X plus Y sama dengan 18. Itu garis yang kedua. Kemudian garis yang ketiga sama, berarti ini sumbu X, Y sama dengan 0. Garis yang keempat melalui 0,4 dan 4,6. Ini berarti caranya sama seperti garis yang kedua tadi ya. Ini tuh, sehingga di sini 2X sama dengan 4 kali Y min 4. 2X sama dengan 4Y min 16. Nah, di sini X-nya positif. Kita sederhanakan dibagi 2. Sehingga ketemu X min 2Y sama dengan min 18. Nah, persamaan garis sudah ketemu, tinggal tanda pertidaksamaan untuk yang pertama. Nah, yang pertama di sini daerahnya adalah sebelah kanannya garis, berarti tandanya lebih dari sama dengan karena garisnya digambarkan penuh. Kemudian untuk yang nomor 2, nah untuk yang nomor 2, 3X plus Y, nah daerahnya, ini garisnya, daerahnya sebelah kiri, berarti kurang dari sama dengan. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini atas ya, berarti lebih dari sama dengan. Kemudian yang keempat, X min 2Y sama dengan min 8. Nah, ini di sini. Nah, melihatnya dari sini ya. Berarti ini kiri, sini kanan, daerahnya sebelah kanan, berarti lebih dari sama dengan. Sehingga sistem pertidaksamaannya seperti ini. Nah, ya, demikian tadi untuk materi yang pertama di program linier, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalian juga bisa sambil membuka kembali catatan kalian di kelas 10 semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.